Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku yang ada di tanah Zalatul Lebah, sedang ada di rumah dan dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah dengan pertolongannya, dengan rahmatnya kembali Allah mempertemukan kita dalam majelis kajian tadabbur Quran yang di situ kita saling mengingatkan apa yang dahulu dibahas oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat beliau yang mulia radhiyallahu anhu. Demikian juga diteruskan kepada generasi tabi'in, kemudian generasi tabi'ut tabi'in rahimahumullah hingga sampai di masa kita di ujung akhir zaman ini pada era Mubasyir al-Mahdi Sayyid Muhammad Qasim bin Abdul Karim hafizahullah. Ini adalah karunia dari Allah yang luar biasa. Maka semoga Allah selalu membimbing kita untuk senantiasa mensyukurinya. Pada kajian tadabbur Quran kali ini akan kita renungkan makna dari salah satu ayat pada surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Terdapat beberapa hadis yang mulia dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kiranya menjadi tafsir bagi ayat tersebut, dan di antaranya adalah hadis-hadis berikut. Dan ini terdapat dalam kitab silsilah hadis sahih yang biasanya kita baca bersama. Hadis pertama terdapat pada nomor 552 dalam kitab silsilah hadis sahih pada jilid pertama. An Auf bin Malik, dari sahabat yang mulia Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami pernah suatu ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tis'atan aw samaniyatan aw sab'atan, yang mana kami pada waktu itu hanya berjumlah 9, 8 atau 7 orang. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada kami, ala tubayyuna Rasulullah, tidakkah kalian berbaiat kepada Rasulullah? Wa kunna haditsa ahli bai'atin, padahal kami ketika itu, kata Auf bin Malik, kami ketika itu baru saja berbaiat kepada beliau. Kami ketika itu padahal baru saja berbaiat kepada beliau. Mengapa beliau menanyakan untuk berbaiat kembali? Fakulna, maka kami berkata, qad bay'ana ya Rasulullah, kami sudah berbaiat padamu ya Rasulullah. Summa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kembali, ala tubayyuna Rasulullah, tidakkah kalian berbaiat kepada Rasulullah? Fakulna, maka kami pun berkata kembali, qad bay'ana ya Rasulullah, maka kami sudah berbaiat padamu ya Rasulullah. Summa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang untuk yang ketiga kalinya. Untuk ketiga kalinya beliau bersabda kembali, ala tubayyuna Rasulullah, tidakkah kalian berbaiat kepada Rasulullah? Qala, maka perawi hadis berkata, Auf bin Malik berkata, fabasatna aydiyana, maka kami pun menjulurkan tangan-tangan kami, wa qulna, dan kami berkata, qad bay'anaka ya Rasulullah, kami telah berbaiat padamu wahai Rasulullah. Fa'alama nubayyuka, maka atas hal apakah kami berbaiat kepadamu kali ini? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sabda beliau, ala anta abudullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Yani baiat kalian pada kali ini adalah agar kalian menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wassalawatil khamsi, dan salat 5 waktu. Wa tuti'u, dan agar kalian senantiasa taat. Wa asarra kalimatan khafiyatan, kemudian beliau mengucapkan sebuah kalimat dengan suara yang pelan.
Kemudian beliau mengucapkan sebuah kalimat dengan suara yang pelan, wala tas'alun nasa syai'an, dan janganlah kalian minta kepada orang-orang sesuatu apapun. Dan kalian minta kepada orang-orang sesuatu apapun juga. Sedikit pun jangan kalian minta. Pada patroa itu ba'da ulaika nabawi, maka sungguh aku melihat sebagian dari orang-orang yang mempersaksikan baiat tersebut, yang jumlahnya 9, 8 atau 7 orang tadi, yasqutu sawta ahadihim, yang mana ketika di antara mereka naik kendaraan, barangkali unta atau kuda ketika itu salah satu cemeti, salah satu cambuk dari mereka itu jatuh. Famayas al-ahadan yunawiluhu iyahu, dan dia tidak meminta tolong kepada temannya, tidak meminta tolong kepada seorang pun dari temannya yang menyertai dia naik kendaraan ketika itu untuk mengambilkannya. Minta tolong biasanya kita lakukan ketika ada teman-teman di sekitar kita dan kita membutuhkan bantuan. Akan tapi kata Auf bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya yang mempersaksikan baiat tersebut salah seorang dari mereka jatuh cambuknya dari kendaraannya, dari unta atau kudanya barangkali. Ketika itu mereka tidak minta tolong dan dia mengambil sendiri cambuk yang jatuh. Allahu a'lam, yang kita bisa tangkap dari hadis tersebut adalah betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berharap untuk umatnya kemurnian tauhid, kemurnian penyandaran diri kepada Allah, bahwa semuanya dipersembahkan dan berharap hanya kepada Allah. Ini diantara yang menunjukkan betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin kemurnian tauhid tersebut senantiasa tertancap kuat pada diri umatnya. Dan dalam hadis ini adalah dalam dada-dada para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum. Bukannya tidak boleh, akan tapi sebagai keutamaan daripada kemurnian tauhid, dan supaya lebih jauh lagi dari kesyirikan, supaya Allah lebih ridha. Wallahu a'lam. Kemudian kita akan lanjutkan kepada hadis nomor 950, dan ini menunjukkan tentang bagaimana kita melalui kehidupan di dunia ini yang mana sudah dipenuhi dengan kesyirikan. An Abdillah bin Umar, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ba'di jasadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika memegang sebagian badanku. Faqala, sambil beliau bersabda, wa'budillaha ka'annaka tarahu, beribadahlah kamu seolah-olah kamu melihatnya. Beribadahlah engkau kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Wa kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil, dan jadilah engkau di dunia yang fana ini seperti orang yang asing atau penyeberang jalan. Seperti orang asing atau penyeberang jalan. Dan bisa kita pahami dari hadis tersebut bahwasanya orang asing, misalkan ketika kita safar, ketika kita melakukan perjalanan ke luar pulau, barangkali ke Sumatera atau Kalimantan, kemudian terjadi sesuatu kepada kita dan kita membutuhkan suatu keperluan, maka kita tidak akan tanggung-tanggung, kita tidak akan malu-malu untuk melakukan perbuatan yang kita memerlukannya. Misalkan pada suatu ketika di jalan motor kita mogok, kemudian kita akan membetulkan motor tersebut sendirian, maka kita tidak akan malu-malu meskipun keluar keringat banyak pada saat itu, karena kita memang membutuhkannya. Apalagi orang asing, kita tidak dikenal pada daerah tersebut.
au abiru sabil, atau seperti seorang yang menyeberang jalan. Yang mana seorang penyeberang jalan, dia fokus kepada tujuannya, dia fokus kepada jalan yang ada di seberang, di ujung jalan yang satunya, dan dia tidak akan fokus di tengah jalan, karena dia bisa tertabrak, dia bisa mengganggu orang lain ketika di tengah jalan. Bahkan dia tidak akan tergesa-gesa, dan dia akan hati-hati ketika menyeberang jalan. Dia akan tengok kanan, tengok kiri, supaya dia tidak tertabrak dan selamat hingga sampai tujuannya di ujung jalan yang dia lihat. Dan dia juga tidak akan stagnan berada pada tempatnya semula, karena dia tahu bahwa di ujung jalanlah tujuannya, bukan di tempat dia berdiri saat ini. Maka kita punya tujuan kembali ke akhirat, di sananya Allah yang abadi, dan bukanlah dunia yang fana ini tempat kita kembali. Di dunia yang fana ini kita hanya numpang sebentar, dan kita akan kembali kepada Allah di akhirat yang abadi. Dan Allah telah mempersiapkan surga yang mana kenikmatannya tidak bisa dibayangkan kelak di akhirat. Juga Allah memberikan peringatan kepada hamba-hambanya akan siksaan api neraka yang dahsyat. Api nerakanya, siksanya dengan api yang menyala-nyala dan sangat mengerikan. Kita mohon kepada Allah perlindungan dari api neraka. Berikutnya terdapat satu hadis lagi, Ani bin Umar, dari sahabat yang mulia Ibnu Umar lagi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ladzi yakdzibu alayya yubna lahu baitun finnar. Sesungguhnya yang berdusta atas namaku, yubna lahu baitun finnar, akan dibangunkan baginya satu rumah di neraka. Akan dibangunkan baginya satu rumah di neraka. Ini adalah ancaman yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya barang siapa yang berdosa atas nama beliau akan dibangunkan baginya satu rumah. Akan tapi rumah itu terdapat di neraka. Ini adalah ancaman yang sangat keras bagi siapapun yang berani berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka senantiasa kita mengingatkan yang di luar sana, kaum muslimin, agar jangan ada di antara kita yang berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di antaranya adalah yang mengaku mewarisi dari yang mulia dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tapi yang terjadi justru kebalikannya, yaitu mendakwahkan kesyirikan, mendakwahkan kebalikan dari dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tauhid, mentauhidkan Allah. Maka jangan sampai menggabungkan dosa berbohong dengan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga berdosa karena mendakwahkan kesyirikan. Jangan sampai. Apalagi sudah Allah ingatkan dalam mubasyirat di akhir zaman ini melalui ru'ya salihah, melalui ru'ya salihah yang Allah anugerahkan kepada Sayyid Muhammad Qasim bin Abdul Karim Hafizahullah. Berikutnya adalah hadis dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Anas marfu'an, dari sahabat yang mulia Anas radhiyallahu anhu secara marfu'. Inna Allaha ihtajaza taubata an sahibi kulli bid'atin. Sesungguhnya Allah menghalangi taubat bagi pelaku bid'ah. Sesungguhnya Allah menghalangi taubat bagi setiap ahli, setiap pelaku bid'ah, yakni perbuatan yang di atas namakan agama, padahal itu bukan bagian dari agama. Dan termasuk diantaranya barangkali yang sering kita saksikan di masyarakat, yang sering dilakukan oleh kaum muslimin, padahal ini tidak dicontohkan oleh baginda yang mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita di sini kita na'udzulah, kita bahagia khususnya
Dan semoga juga dilakukan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin yang masih ada di luar sana agar memurnikan ibadah ini kepada Allah dan hanya mengambil contoh dari yang mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan telah dipraktekkan oleh para sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum, agar Allah ridho, agar Allah menerima semua amalan, semua perbuatan yang kita lakukan, agar jangan sampai sudah capek-capek tapi tidak diterima oleh Allah. Waliyadzubillah. Berikutnya, An Khabbab dari sahabat yang mulia Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bahwasanya beliau bersabda, Inna bani Israila lamma halaku qassu, sesungguhnya Bani Israel ketika mereka telah binasa, qassu, mereka berkisah, yaitu mereka bukannya menyampaikan perkataan-perkataan yang mulia dari Nabi mereka salawatullah alaihi, akan tapi mereka malah mengambil dongeng-dongeng sebagai ceramahnya. Ini adalah di antara berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai Bani Israel yang hendaknya kita menjauhinya. Ya, ini jangan sampai ketika sudah sampai pada masa tertentu kemudian mengisahkan dongeng-dongeng untuk pengisian kajian begitu. Akan tapi tetaplah kita mengambil ayat-ayat yang mulia dari Al-Quran Al-Karim dan sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai yang disampaikan pada kajian-kajian yang kita selenggarakan, yang kita kerjakan. Dan sampai seperti Bani Israel yang mereka menceritakan kisah-kisah dongeng-dongeng untuk disampaikan kepada masyarakat. Ini adalah perbuatan tercela dari Bani Israel yang semoga umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjauhinya. Kemudian An Hizam An Haram bin Hakim, dari sahabat yang mulia Haram bin Hakim, An Amihi, dari pamannya Abdullah bin Sa'ad, Abdullah bin Sa'ad, An Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qala, beliau bersabda, Innakum asbahtum fi zamanin, sesungguhnya kalian saat ini berada pada satu masa katsirin fuqaha'u, yang faqihnya orang-orang yang paham agama itu masih banyak. Qalilin khutaba'u, khatibnya penceramahnya itu masih sedikit. Qalilin su'alu, dan yang meminta masih sedikit. Katsirin mu'tuh, dan yang bisa memberi itu masih banyak. Al-amalu fihi khairun minal ilmi, dan beramal pada masa ini adalah lebih baik daripada ilmu. Beramal ketika itu pada 14 abad silam lebih baik daripada ilmu. Wa sayati zaman, dan akan tiba satu masa, akan tiba satu zaman, qalilun fuqaha'u, yang mana orang faqih, orang yang paham agama ketika itu sedikit. Katsirun khutaba'u, tapi penceramahnya banyak. Penceramahnya banyak padahal yang paham agama itu sedikit. Katsirun su'aluhu, orang yang meminta, orang yang bertanya ada banyak. Qalilun mu'tuh, akan tapi yang bisa memberikan jawaban itu hanya sedikit. Al-ilmu fihi khairun minal amal, dan pada masa itulah ilmu lebih baik daripada amal. Dan pada masa ini sangat jelas bahwasanya orang yang berilmu dari sisi al-haq, dari sisi pembenaran syariat yang datang dari Allah, dalam hal ini secara khusus adalah mubasyirat, ar-ru'ya salihah, ar-ru'ya shadiqah, mimpi-mimpi benar, mimpi-mimpi baik yang dianugerahkan dari Allah ketika dibenarkan itu lebih baik daripada banyak beramal, sholat, puasa, bersedekah, akan tapi mendustakan kebenaran, mendustakan ilmu yang Allah datangkan dari langit. Ini lebih baik daripada banyak beramal akan tetapi tidak membenarkan kebenaran yang datang dari Allah. Bahwasanya Al-Quran
SAW adalah kebenaran. Demikian juga mubasyirat, demikian juga ru'ya salihah, ru'ya salihah, mimpi-mimpi yang benar yang datang dari Allah. Ini semuanya datang dari Allah, maka kita membenarkan semuanya dan tidak mendustakan salah satunya. Tetapi semuanya wajib dibenarkan, akan tapi ironisnya sebagian besar manusia pada saat ini masih mendustakan kebenaran tersebut yang datang dari Allah. Bahkan mengaku sebagai orang muslim, mengaku beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW, akan tapi tidak memperhatikan pesan-pesan Allah dan Nabi Muhammad SAW dalam mimpi-mimpi yang Allah anugerahkan kepada Al-Mahdi, juga kepada orang-orang yang beriman yang ada di akhir zaman ini. Maka jangan sampai terjadi yang demikian. Berikutnya adalah satu hadis lagi yang mulia, An Anasin, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dia menyampaikan, kana akhwani al-ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua bersaudara. Ada dua bersaudara pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa lalu, pada 14 abad silam. Fakana ahaduhuma ya'ti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana salah satu di antara mereka berdua mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat disebutkan, yahduru hadisan Nabi wa majlisahu. Pada satu riwayat disebutkan salah satu dari mereka berdua itu menghadiri hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan majelis beliau sallallahu alaihi wasallam. Wal akharu yahtarifu, dan saudaranya yang lain dari mereka berdua itu berusaha bekerja supaya mendapatkan nafkah, supaya mendapatkan penghidupan dari sisi dunia, dari sisi fisik. Fasyaka al-muhtarifu akhahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah bahwasanya yang bekerja, saudara yang bekerja itu mengadukan saudaranya yang terlihat sekedar duduk hadir pada majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar hadis-hadis yang mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, saudaranya yang bekerja ini mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna hadza akhi, sesungguhnya ini saudaraku ini la yu'inuni bisyai'in, dia tidak membantuku, dia tidak menolongku sedikit pun, yaitu ketika dia bekerja, dia tidak menolongku sedikit pun, dia hanya hadir di majelismu. Ini bagaimana? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka menanggapi hal tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'allaka turzaqu bihi, barangkali jangan-jangan justru kamu yang diberi rezeki disebabkan hadirnya saudaramu pada majelisku. La'allaka turzaqu bihi, jangan-jangan kamu yang diberikan rezeki oleh Allah dengannya. Barangkali kamulah yang diberi rezeki oleh Allah dengan sebab saudaramu tersebut. Dan ini adalah di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menenangkan jiwa ketika kita misalkan memondokkan anak-anak kita yang tercinta di pondok-pondok, ketika mereka hadir di majelis-majelis ilmu dan tidak bekerja secara duniawi, akan tapi kita sebagai orang tua yang bekerja. Ternyata ini adalah kemudahan-kemudahan yang Allah berikan bagi masing-masing hambanya. Jadi ada yang bekerja secara fisik, ada juga yang memfokuskan diri untuk menimba ilmu agar ilmu tersebut bisa tersampaikan kepada masyarakat dan menjadi amal yang soleh, supaya tetap bersinergi satu dengan yang lainnya sesuai dengan porsi yang telah Allah mudahkan bagi masing-masing hamba. Ada yang bagian ini, ada yang bagian itu, maka semuanya diharapkan untuk berlaku ikhlas dan menunjukkan semua perbuatan tersebut hanya kepada Allah, dan satu dengan yang lain saling membantu sesuai dengan kemampuannya
Ikhwani wa akhwati al-ahibba rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah yang Allah mudahkan bagi kita pada perjumpaan kali ini, pada kajian tadabbur Quran kali ini. Semoga apa yang kita simak bersama menjadikan tambahan motivasi bagi kita untuk senantiasa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan menjauhi kesyirikan, terutama di ujung akhir zaman ini, karena sudah lelah sebetulnya hidup di dunia, akan tapi kita tetap memperjuangkan kebenaran, karena kita membayangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di 14 abad silam yang memperjuangkan kebenaran bersama para sahabat beliau yang mulia radhiyallahu taala anhu. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas perhatian dan kerendahan hatinya, dan mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruan yang terjadi. Mohon diingatkan demi kebaikan bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.